Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu, 18 Januari 2023, hari biasa, pekan biasa kedua. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat pada hari Sabat. Alasan Tuhan tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat itu ada dalam, kalau kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 10-17, di mana konteksnya adalah Yesus telah menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun lamanya. Menanggapi kritikan dan hujatan orang-orang Yahudi kepada Yesus yang menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat, Tuhan Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-17, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Dalam mukjizatnya, Tuhan Yesus ingin menunjukkan di depan umum maksud asli Tuhan dalam menyatakan hari Sabat suci. Bagi Yesus, Sabat adalah hari istirahat yang bisa digunakan untuk menyembah Tuhan, belajar memahami ajarannya, dan berbuat baik bagi dan demi orang lain. Kita bisa baca misalnya dalam kitab Ulangan, bab 5 ayat 12-15. Sabat tidak lalu menjadi alasan untuk tidak melakukan kegiatan apapun juga sekecil apapun. Tetap melakukan kebaikan di hari Sabat justru menjadi jelas makna Sabat itu, yaitu mengkhususkan diri melakukan kebaikan dalam nama Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menunjukkan kasih-Mu nyata pada orang yang mati sebelah tangannya. Orang itu mendapatkan kesembuhan karena Engkau baik. Kebaikan-Mu mengatasi aturan yang dibuat manusia yang seringkali bisa menghalangi kasih-Mu. Semoga kasih-Mu nyata pada kami hari ini. Kami mendapatkan semangat penyegaran dan kelegaan. Kondisi kesehatan semakin membaik. Kehidupan keluarga juga semakin hangat dan pulih penuh dengan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan satu-satunya penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.